Saya Fitrondani siap mengikuti uji kinerja untuk kegiatan pelatihan profesi guru tahun 2023 gelombang kedua di SMK Plus Pelita Nusantara tanggal 4 Desember 2023 pukul 8.00 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat pada LPTK Universitas 11 Maret. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan presensi terlebih dahulu. Siapa? Sekretarisnya di sini? Sekretarisnya siapa? Yang gak hadir ada dua, ada Siva sama Cindy. Siva sakit, Cindy juga sakit, Pak. Ya, terima kasih teman-teman yang sedang sakit. Allah berikan kesehatan dan dapat menjalankan kegiatannya seperti sedia kala. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ada pertanyaan buat teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah tadi teman-teman sebelum datang ke sini sarapan? Nah, sarapan. Oke. Nah, saya mau tanya, untuk kegiatan sarapan tadi yang teman-teman lakukan, urutannya bagaimana sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, dipersilakan. Ya, urutan tadi saya pagi sarapan adalah pertama itu kita cuci tangan dulu ya. Setelah itu kita mengambil piring, garpu dan sendok. Setelah itu kita mengambil nasi dan lauk pauk. Setelah itu kita membaca doa. Setelah membaca doa kita memakan makanan. Setelah memakan makanan kita membaca doa sesudah makan. Jika sudah, kita sudah selesai. Ya, teman-teman dari jawaban temannya tadi, teman-teman tahu nggak kira-kira pembahasan kita atau materi kita pada kesempatan hari ini itu apa sih? Ada yang tahu? Kita akan bahas apa nih? Nggak ada yang tahu? Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang algoritma. Apa sih itu algoritma? Nah, kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan membahas tentang materi pembelajaran tentang konsep logika dan algoritma. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, menerapkan logika dan algoritma komputer itu ada 3 poin. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan konsep logika dan algoritma komputer. Tujuan kita belajar tentang algoritma adalah ada 4 di sini. Yang pertama,
Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep logika dan algoritma dengan teliti dan penuh rasa ingin tahu. Ya, ini adalah konsep dan definisi dari algoritma. Algoritma itu berasal dari nama penemunya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Hawarizmi. Beliau adalah ilmuwan yang berasal dari Persia. Jadi, apa itu algoritma? Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan atau langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Di sini ada ciri-ciri dari algoritma, ciri-cirinya ada 5. Satu, algoritma memiliki awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas. Dalam penulisan algoritma ini tidak ada penulisan bakunya, tapi saya akan mengangkat 2. Yang pertama kalimat deskriptif, yang kedua flowchart. Apa itu kalimat deskriptif? Kalimat deskriptif itu adalah notasi penulisan algoritma yang menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa natural. Nah, yang pertama tadi kita sebelum masuk ke materi, tadi temannya ada yang saya minta untuk mengurutan kegiatan makan. Nah, ini menggunakan bahasa deskriptif. Contohnya kayak gini tadi. Hampir-hampir mirip, cuman saya sempurnakan sedikit ya. Yang pertama itu untuk algoritma makan, dengan menggunakan kalimat deskriptif itu harus ada kata mulai pertamanya. Kemudian kegiatannya apa yang kedua? Yang kedua misalnya cuci tangan. Yang ketiga menyiapkan peralatan. Apa yang disiapkan peralatannya? Contohnya piring, garpu, sendok, dan lain sebagainya. Yang keempat, ambil nasi dan taruh di atas piring. Kemudian yang kelima, ambil lauk dan taruh di atas nasi. Yang keenam, ambil air minum. Yang ketujuh, membaca doa sebelum makan. Yang kedelapannya, makan. Yang kesembilannya, membaca doa setelah makan. Yang kesepuluhnya, mencuci peralatan makan yang sudah digunakan. Dan 11, selesai. Ya, untuk bentuk dasar algoritma, ini ada 3. Ada sekuensial, ada perulangan, dan percabangan. Untuk perulangan, memiliki langkah demi langkah yang harus dilakukan secara berulang. Ya, baiklah teman-teman. Untuk menambah keaktifan teman-teman dalam mempelajari tentang algoritma, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti teman-teman akan dibuatkan kelompok oleh saya. Di sini saya memiliki permasalahan dan memiliki pertanyaan. Permasalahannya adalah sebuah robot diprogram untuk berjalan dari titik A ke titik B yang bertugas mengambil sampah organik dan anorganik. Robot tersebut hanya dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Dan jalan yang disediakan adalah seperti gambar yang ada di sini. Kemudian untuk soalnya adalah berikan tanda panah ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas, dan ke arah bawah bagi robot untuk mengambil sampah organik dan anorganik, lalu simpan ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Teman-teman di sini harus berhati-hati terhadap rumput dan batu karena keduanya merupakan hambatan bagi si robot. Oke teman-teman, saya akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok pertama itu ada Arfi, kelompok keduanya Dimas, kelompok tiganya Galan, kelompok empatnya Paros, kelompok 4 lagi ada Rapi, kelompok 3 itu ada Nadine, kelompok 2 ada Naufal, kelompok satunya Raska, kelompok satunya Ray, kelompok 2-nya Rizky Arif, kelompok 3-nya Sarah. Ya, itu saja mungkin. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Kelompok 1 di sana ya. 1, 2, 3, 4.
Di kelompok 4, apakah ada kesulitan? Sudah Pak, bisa Pak. Nggak ada. Oke. Kelompok 3, apa ada yang sulit di sini? Ada Pak, aman. Aman? Oke. Kalau aman. Kelompok 2, ada kesulitan nggak? Ada Pak. Di mana sulitnya? Untuk nomor 7 maksudnya apa ya Pak ya? Nomor 7 itu tempat sampah anorganik. Ya, oke. Kelompok 1, apa ada yang sulit? Enggak Pak. Aman? Aman. Aman. Oke. Ya, teman-teman sekalian, sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD-nya? Ya, kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman semuanya. Dimulai dari kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 1 akan menjelaskan urutan algoritma dari permasalahan berikut. Yang pertama, kita mulai dulu. Selanjutnya ke kanan, kita mengambil sampah anorganik. Yang kedua, kita ke atas membuang sampahnya. Yang ketiga, kita ke atas ke nomor 12. Selanjutnya kita ke kanan. Selanjutnya lagi kita ke kanan mengambil sampah organik. Selanjutnya kita turun ke bawah ke angka 9. Selanjutnya kita membuang sampahnya di angka 10. Berikut urutan algoritma yang kami buat. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ayo silakan, ada tanggapan nggak nih? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Menurut saya tadi dari 12 ke 13 ke kanan, betul? Sedangkan di instruksi yang ada di sini dijelaskan bahwa berhati-hatilah terhadap rumput dan batu karena keduanya merupakan hambatan bagi robot. Jadi kenapa dari 12 menuju ke kanan ke 13, yaitu 13 adalah rumput. Rumput itu sendiri adalah hambatan bagi robot itu. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Terima kasih Raffi Nabawi telah menanggapi. Mungkin kita mendapat sebuah kesalahan yang harusnya kita ke atas ke nomor 17, lanjut lagi ke nomor 13 ke kanan, kanan lagi nomor 19, dan ke bawah lagi ke nomor 14, bisa ke 9, ke bawah 9, dan ke kanan membuang sampahnya. Maaf atas keliruan kami. Ya, terima kasih atas kelompok 1 atas presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Dipersilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2 dipersilakan. Ya, dipersilakan kelompok 2. Kami akan menjelaskan algoritma permasalahan ini. Yang pertama, robot bergerak ke arah nomor 2 ke sebelah kanan, mengambil sampah, lalu bergerak ke atas ke nomor 7, lalu membuang sampahnya, lalu bergerak ke nomor 12, lalu bergerak ke nomor 17, lalu bergerak ke kanan ke nomor 18, bergerak lagi ke arah nomor 19, lalu bergerak ke nomor 14, lalu mengambil sampah, lalu bergerak ke nomor 9, lalu bergerak ke nomor 10, membuang sampahnya. Selesai. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke. Ya, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya. Ya, lanjut kelompok 3, dipersilakan.
Di sini kita akan mempresentasikan algoritma yang telah kita kerjakan. Yang pertama, kita menyuruh robot ke arah kanan untuk mengambil sampah anorganik, lalu ke atas ke nomor 7 untuk membuang sampah anorganiknya, lalu ke atas lagi sampai ke nomor 17, lalu itu ke kanan ke nomor 18, ke kanan lagi ke nomor 19, ke bawah ke 14 untuk mengambil sampah organik, lalu ke 9, dan ke kanan ke nomor 10 untuk membuang sampah organik. Sekian dari kita. Ada tanggapan untuk kelompok 3? Ya, tidak ada. Dipersilakan duduk. Ya, untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Dipersilakan. Kelompok terakhir. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana perjalanan robot ini. Oke, pertama-tama dari kotak nomor 1, robot bergerak ke kotak nomor 2, mengambil kaleng, lalu selanjutnya bergerak terus ke arah kanan sampai kotak 5, lalu ke atas kotak hijau lalu ke atas ke tempat sampah warna hijau, lalu ke nomor 15 dan lalu ke kiri nomor 14 mengambil sampah. Selanjutnya dari nomor 14 kita ke atas ke nomor 19. Setelah nomor 19 lanjut ke kiri sampai nomor 17. Setelah nomor 17 turun ke bawah sampai nomor 7 di mana kotak sampah warna merah berada. Baik, ada tanggapannya? Ya, dipersilakan ada yang mau menanggapi. Ada mau menanggapi? Oh, ya boleh. Mengapa sampah organiknya di nomor 14 dibuang ke tong sampah anorganik pada nomor 7 yang seharusnya dibuang pada nomor 10 tempat sampah organik. Ya, silakan ditanggapi. Oh, jadi nomor 10 itu sampah organik ya? Saya kira saya kira sampah anorganik. Soalnya nggak begitu kelihatan, sama warnanya juga warna hijau. Jadi itu mungkin kekeliruan dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok terakhir. Dipersilakan untuk ke tempat duduknya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, saya akan evaluasi kegiatan teman-teman presentasi tadi. Yang pertama adalah satu, teman-teman di sini masih ada yang belum menyebutkan arahnya tuh. Arah kanan, kiri, atas, bawah. Itu ada yang terlewat. Yang keduanya mengambil dan menyimpan sampahnya. Tadi juga masih ada yang terlewat. Kemudian yang terakhir urutan petak angkanya. Tadi masih ada yang terlewat. Jadi misalnya tadi di 1 dia bergerak ke kanan kedua seharusnya. Terus naik ke atas ke 7 simpan sampah. Misalnya tadi di 2 nih ambil sampah. Yang ke 7 simpan sampahnya belum ada tuh. Masih ada yang seperti itu. Oke teman-teman sekalian. Saya kira itu untuk evaluasinya. Ya, teman-teman sekalian, kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini adalah algoritma adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan bahasa deskriptif ataupun flowchart. Kita berlanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan tes pengetahuan teman-teman untuk lebih memperdalam lagi dan mempertajam lagi tentang algoritma. Silakan teman-teman buka link yang telah saya sediakan di sini untuk mengerjakan tes pengetahuan. Dipersilahkan.
Ya, teman-teman sudah semuanya mengerjakan tes pengetahuannya? Ya, kalau sudah saya minta teman-teman untuk mengisi refleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Sudah semua mengerjakan refleksi kegiatan kita pada hari ini? Sudah semua? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi satu tes pengetahuan dan yang kedua tentang refleksi kita pada kesempatan hari ini. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk kegiatan kita saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang flowchart lebih dalam lagi, dan karena tadi kita memulai pembelajaran dimulai dengan doa, maka alangkah baiknya juga kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa kembali yang dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilahkan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diamalkan untuk hari ini dan masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.